Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno dan berdiri pada abad ketiga sebelum Masehi. Aliran ini didirikan oleh seorang filsuf bernama Zeno of Citium. Filosofi ini menekankan pada kebijaksanaan dan bagaimana seseorang harus hidup dengan baik dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Selamat datang kembali di channel kami. Jika Anda baru melihat video ini, alangkah baiknya jika menonton juga video part 1 untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam aliran ini. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang filsafat Stoicism. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat kuno yang sangat terkenal dan masih relevan hingga saat ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, dan prinsip-prinsip dasar dari Stoikisme. Untuk sedikit mengingatkan bahwa Stoikisme awalnya berkembang di Athena dan kemudian menyebar ke Roma. Di Roma, aliran ini sangat populer di kalangan tentara dan pejabat pemerintahan. Beberapa tokoh terkenal dari aliran ini antara lain Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan filsafat ini. Yang pertama, Stoik percaya bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin hanya bisa dicapai melalui pemikiran yang benar dan perilaku yang baik. Dan yang kedua, Stoik mengajarkan tentang penerimaan diri dan keadaan yang terjadi. Mereka berpendapat bahwa kita harus menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka, dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Lalu yang ketiga, Stoik juga menekankan pentingnya hidup sederhana dan tidak terikat pada hal-hal materi. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa memulai untuk menjadi seorang Stoik? Great Mind dalam videonya yang berjudul On Marissa's Mind, setidaknya ada 7 cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang Stoik. Cara yang pertama adalah premeditation molarum atau melatih kemalangan. Prinsip pertama ini mengajak kita untuk melatih apa yang kita takutkan dan disimulasikan dalam pikiran maupun tindakan. Secara singkat menempatkan kita pada posisi yang tidak nyaman. Hal ini dilakukan guna melatih ketangguhan yang ada dalam diri kita. Para Stoik percaya jika kita melakukan ini dan kemalangan menimpa, kita akan baik-baik saja. Salah satu cara yang dapat Anda lakukan yaitu dengan menjalani hidup secara sederhana, membayangkan situasi rumit yang bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Seneca, kemalangan yang tak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Oleh karenanya, orang bijak pasti sudah memikirkan kemalangan terlebih dahulu agar siap menghadapi jika terjadi. Lalu yang kedua adalah dikotomi kendali. Saat kita berada di situasi tertentu, situasi baik ataupun buruk, bedakan apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Apa yang dapat kita pengaruhi dan apa yang tidak dapat kita pengaruhi. Pakai waktu kita sebijak mungkin untuk mengubah dan mengendalikan apa yang dapat kita ubah. Semakin kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu yang di luar kuasa kita, akan semakin mudah juga kita merasa tertekan. Cara yang ketiga adalah latihlah persepsi. Seringkali persepsi yang kita miliki banyak mempengaruhi perasaan yang kita rasakan sendiri. Oleh karenanya, kendalikan persepsi Anda untuk tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti atau bisa diatur semau kita. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Marcus Aurelius, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan pernah tersakiti. Cara yang keempat untuk menjadi seorang Stoik adalah biasakan melihat sesuatu dengan cara pandang yang luas. Ketika mengamati sesuatu, cobalah untuk mundur selangkah, beri jarak agar bisa melihat segala sesuatunya lebih luas. Seperti kata Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita terhadap sejumlah hal. Misalnya cara pandang kita akan kemewahan, kekuasaan, dan sejumlah kekhawatiran dalam hidup. Lalu cara yang kelima adalah tanamkan dalam pikiran Anda bahwa di dunia ini semuanya bersifat sementara. Di dunia ini tidak ada sesuatu hal pun yang kekal. Status, barang, reputasi,
orang yang kita sayang, semua itu bisa pergi dan hilang kapan saja. Yang terpenting sekarang adalah menjadi orang baik dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini selagi kita masih hidup. Yang keenam adalah memento mori atau ingatlah selalu akan kematian. Menurut para stoik, memikirkan kematian dapat melahirkan kerendahan hati, membangunkan semangat untuk hidup. Kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita pikirkan. Namun, memikirkan kematian yang terlalu berlebihan akan menjadi sesuatu yang depresif jika kita memikirkannya secara tidak tepat. Cara yang terakhir untuk menjadi seorang stoik adalah amor fati, atau mencintai takdirmu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang kita miliki, termasuk keadaan yang sedang menimpa kita, sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Epictetus yang selama hidupnya banyak ditempa oleh hal pilu. Jangan berharap segala sesuatunya terjadi seperti yang kita inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Satu pemikiran yang akan menjadi penutup dari video ini yaitu Marcus Aurelius pernah berkata, kita yang memegang kendali penuh atas pikiran kita, bukan orang lain. Jadi katakanlah kita terpengaruh. Pada dasarnya kita tidak pernah terpengaruh, karena kita memiliki kendali penuh atas pikiran kita. Yang kita lakukan adalah memilih untuk mengikutinya, sehingga terjadilah apa yang dinamakan terpengaruh. Bukan pikiran lain yang merasuk dan membawa pikiran kita, melainkan kita sendiri. Ketika kita bisa mengontrol penuh dan menemukan apa yang dibutuhkan oleh diri kita dengan cara mengendalikan pikiran kita, percayalah, tidak akan ada hal yang sulit dalam hidup ini. Hal-hal tersebutlah yang menjadi daya tarik dari filsafat stoikisme, serta bagaimana relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari yang apabila diterapkan maka akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana pentingnya menyingkirkan perasaan-perasaan serta pemikiran-pemikiran negatif dalam hidup kita untuk mencapai hidup yang lebih baik. Namun satu pesan yang harus Anda ingat bahwa ketujuh cara itu tidak 100% menjamin Anda akan menjadi seorang stoik. Karena di samping banyaknya situasi hidup setiap orang berbeda, aliran ini pun sangat kompleks, tidak semudah yang Anda bayangkan. Aliran ini menekankan pada kebijaksanaan dan bagaimana seseorang harus hidup dengan baik dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar stoikisme, kita berharap dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin.